warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman al-Quran khalaqal insana 'allamahu bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi saya menyimak penyenangan sedaya dalam berinteraksi dengan salah satu para kami tanpa ada yang mengaminkan dari iki opo air rendetan mesin ini ya. Anak-anak ada yang SMS, aku lulus keterima nang dasar di kono. Gak penting danem. Sehingga anak-anak merasa santai-santai saja. Orang tuanya sudah agak bingung loh, menengah ini banyak dia. Pada hari ini nanti kita akan bahas bagaimana caranya menyenangkan menjadi motivator di rumah. Jangan hanya mengandalkan motivator di sekolah, tapi juga ada motivator keluarga. Nanti akan menjadi ayah motivator, ibunda motivator. Nah, itu gimana caranya? Ya, pertama tentu saja mari bersyukur lebih dulu kepada Allah karena anak-anak sudah sampai kelas 6. Saya nyangka ya tiba-tiba udah kelas 6. Ntar lagi tiba-tiba mungkin dia udah mondok, insyaallah. Atau mungkin dia masih melanjutkan sekolah murid. Tapi mungkin tiba-tiba anak-anak kita sudah agak malu-malu kucing kalau diajak jalan-jalan ke mall sama ibunya. Dia lebih suka sama teman-temannya. Gak nyangka tiba-tiba kita sudah agak jauhan sama anak-anak ya. Kita mulai dengan cara seperti ini supaya seru. Orang tua angkat tangan kanannya, maaf, gimana bos? Tangan kiri, orang tua tangan kiri, orang tua tangan kiri. Letakkan di pundak anaknya, di pundak anaknya. Ikuti kata-kata saya. Kita mau belajar dari orang tua motivator. Ikuti kata-kata saya. Semangat. Ojo dulinan baik. Langsung semangat. Mau ujian. Oke anak-anak angkat tangan kanannya. Letakkan dengan santun di pundak ibumu atau ayahmu yang santun ya. Ikuti kata-katanya Pak Suwardi. Iya iya. Jangan marah-marah terus. Aku tambah pusing. Dimotivasi saja. Gak usah dimarahi. Baik, orang tua kita balas lagi, pakai tangan kiri lagi ya. Tangan di pundaknya anak kita. Ketik kata-kata saya. Iya iya. Aduh HP yang terus. Sinau. HP yang Ayah memang gaya HP. Baik, anak-anak semuanya. Sebelum Pak Suwardi mulai untuk memberi nasihat kepada ayahmu, ibumu dan kalian semuanya, minta waktu sebentar ya, menonton tayangan ini sebentar. Bersedia dalam diri pada bagian ya tangan ya. Kalau sini
ibu itu yang bijaksana memberi kesempatan anak-anaknya untuk jatuh bangun. Bukan jatuhnya anak-anak, banyak orang itu jatuh, semua orang itu pernah jatuh. Pak Zuhadi juga pernah jatuh secara psikis, pernah glosor, pernah nangis berhari-hari, itu juga pernah. Cuman persoalannya adalah orang yang hebat itu insya Allah adalah orang yang jatuh tapi masih bisa bangkit lagi gitu ya. Tapi kalau udah jatuh udah pasrah, terus gak mungkin bisa nangis, tinggal-tinggalin tak boleh ibu mana. Ya seperti itu tadi. Masya Allah. Ya, jangan mau kalah dengan itu. Oke, para orang tua ke tangan, Masya Allah. Letakkan di pundak anak. Masya Allah. Ketika kata-katanya Pak Zuhadi, semangat. Jangan kalah dengan ite. Semangat. Oke, alhamdulillah. Anak katanya juga letakkan di pundak orang tuanya. Masya Allah. Ikuti kata-katanya Pak Zuhadi. Aku dimotivasi, bukan dimarahi terus-terusan. Dimotivasi, bukan dimarahi. Masya Allah. Ya, ini nanti kita akan bekerja sama. Rasanya kasihan dari guru-guru saya ya. Kepala sekolah di motor, gurunya muat, muridnya aku seterima. Aduh, kacau banget deh ya. Nah, penyenangan kenapa diajak ke sini rombongan sama anak-anak? Nanti supaya jadi saling saksi bersama anak-anak. Oh, ternyata memotivasi itu seperti yang diajarkan Pak Zuhadi. Nanti penyenangan saling mengingatkan, anak mengingatkan orang tua mengingatkan anak. Sehingga nanti di rumah kompak nggak bertengkar. Karena kadang-kadang coba anak-anak perhatikan, ada nggak orang tuamu yang maksudnya baik? Orang tuamu semuanya maksudnya baik, mulia hati ini. Niatnya memotivasi, cuma kadang-kadang keliru memilih kata-kata saja. Bu, saya tanya, anak punya HP apa enggak? Lebih mana mudah disuruh main HP atau mudah suruh belajar? Main HP. Baik, saya tanya anak-anak sekarang. Anak-anak orang tua ada yang marahin kamu ketika kamu main HP? Baik, saya tanya, siapa yang lebih sering marah? Ayah atau bunda? Dua-duanya. Jujur sekali. Ada nggak yang kalau marah itu begini? Ya Allah, itu stasnya marah ujian. Apa yang main? Ada yang pernah begitu? Baik, anak-anak saya tanya, ketika orang tuamu atau ibundamu bilang tak banting lah HPmu, itu benar-benar dibanting apa enggak? Saya tanya ibu, kenapa enggak jadi banting? Emang. Jadi kita ini lucu-lucu ya. Orang saraf gitu. Mau yang banting tapi tidak berani banting. Sejak saat itu anak-anak langsung berkesimpulan, tak mungkin ibu ego. Makanya kita makin mengeluarkan banyak kamu. Dan anak-anak makin ngantuk, wis marah-marah, oh gak mungkin kayak gitu. Karena itu jangan pernah mengatakan sesuatu yang tidak pernah dengan lakukan. Tak banting, ternyata gak pernah banting, jangan pernah diulang-ulang. Jangan pernah diulang-ulang. Diganti saja. Tak ambil, tak sita, tak gadek ya. Nah, kalau digadekkan kira-kira benar tega enggak? Lalu aku bisa kata-katanya ya, supaya anak-anak jelas percaya. Oh, tidak ada mengenal juga. Ya, karena di Indonesia itu lucu. Kalau sudah pas itu gurunya stres, ya, gurunya stres. Orang tuanya sumpah. Apalagi ada yang menakut-nakuti, awas, lunas diperberat, sumpah mau menang ya. Anaknya nantanya mungkin. Sudah.
Nah, hari ini akan kita ubah mindsetnya anak-anak supaya tidak menjadi anak-anak yang ala kadarnya. Ya, belajar ala kadarnya. Dengan tahu kenapa anak belajar ala kadarnya? Karena dia sudah diracun oleh berbagai jenis racun pikiran. Dia terlalu sering mendengarkan lagu-lagu yang sesat-sesat yang jahat. Ini adalah tuh kayak begini. Bawa Indo, bawa Indo. Itu urusan joget pokoknya ya, sinau bapak sinau gitu ya. Sekolah bapaknya sekolah. Karena itu kalau menghentikan jangan sampai anak-anak berarti. Ada 3 racun yang berbahaya masuk ke anak-anak. Satu yang masuk lewat mulut. Satu yang masuk lewat mulut ibu, hati-hati, pastikan ya. Sekolah kami tidak akan mungkin bisa membantu kalau anak-anak keracunan lewat mulut. Apa itu? Kemasukan barang-barang haram dari rezeki orang tuanya yang tidak jelas. Jangan sampai anak-anak kemasukan barang-barang haram. Dia akan jadi sulit untuk diedukasi. Meskipun di pondok manapun dia akan jadi sulit. Jangan sampai anak-anak makan barang haram. Kalau ada anak yang super nakal nggak bisa dikendalikan, pastikan terapinya adalah terapi makanan. Beri makanan yang jelas-jelas halal, baik halal materinya maupun halal cara mencarinya. 2. Racun yang masuk lewat mata. Racun yang lewat mata itu adalah yang bisa ditonton oleh anak. Contoh yang sangat sederhana, saya pinjam HP ini ya, HP-nya siapa? Anak-anak perhatikan ke sini, proses main HP. Jadi ini percuma nanti ada sosialisasi kalau kita tidak mencari sumber-sumber penyakitnya. Anak-anak main HP itu gemarnya Line, WA, Facebook, atau game. YouTube. Game dan YouTube gitu ya. Main game, berarti kan anak-anak Pak Jordi akan sandiwara main game. Main game. Pada saat main game, itu mata kita ini mendelik apa sayup? Mendelik. Nah, karena melihat gambar yang geraknya cepat atau geraknya lambat. Sudah kedua kata. Gambarnya cepat maupun mendelik. Nah, saya jelaskan. Anak-anak kalau sudah terbiasa melihat gambar cepat, motoin mendelik. Gambar cepat, motoin mendelik. Gambar cepat, motoin mendelik. Maka lama-lama otaknya anak-anak sudah tidak suka lagi dengan gambar lambat. Jadi kalau sudah terbiasa dengan gambar cepat, dia tidak akan suka dengan gambar lambat. Contohnya gambar lambat itu apa? Buku pakai. Jadi dia belum. Kenapa? Karena otaknya sudah terbiasa dengan gambar cepat. Gambar lambat yang kedua itu apa? Gambar lambat yang kedua itu namanya guru. Guru-guru kita kalau ngajarin gerakannya lambat. Karena gerakannya lambat, senang guru yang mati-mati sebelum ini dia. Coba teman-teman bayangkan Pak, pada buku dia tidak cocok, pada guru dia tidak tertarik. Prestasinya bagus atau enggak? Enggak bisa. Anak-anak yang sudah terlanjur terkontaminasi lewat mata, lewat senangnya program itu hanya bisa diajar oleh mereka oleh guru yang gerakannya cepat, sebagaimana kecepatan game online itu bergerak. Jadi ngajarnya kira-kira begini. Sama itu maksudnya. Jadi anak ini kita akan belajar tentang pencilaan dulu ya. Nah, pada saat guru pencilaan begitu, muridnya anak-anak tadi baru mulai, oh yes yo. Coba, nah sekarang kalau Bu Silvi disuruh ngajar kayak begitu, kayak ngajar macam masih menggosok. Akan jauh lebih baik kalau racun-racun yang lewat matanya anak-anak ini mulai hari ini dikurangi perlahan-lahan, hingga dosis racunnya tidak terlalu membahayakan. Ya. Oke, yang masuk lewat mulut dan yang masuk lewat mata. Yang ketiga adalah yang masuk lewat telinga. Jangan sampai nanti anak-anak mendengar kata-kata yang kemudian diyakini kata-kata itu menjadi benar. Contoh kata-katanya begini.
Saya yakin tidak ada orang begini. Ini hanya saya dramatisasikan. Si ibu ngomong ini, astagfirullahaladzim, kayak matematika oleh telur gitu ya Allah. Terus di les nobar oleh telur wae. Tenang tuh. Kenapa loh, makanya sinau. Ini ya, kayak untuk ini banyak bapakmu. Enggak lah. Besok lagi ya, oleh-oleh mana ya Allah, datang lagi ya Allah. Ini aku gak ngerti tak, sekolahmu itu bayar. Besok terus itu loh. Orang tua yang begitu? Alhamdulillah. Ya Bu ya, makanya hari ini kita akan belajar bagaimana caranya memotivasi anak-anak ya. Masya Allah. Lagi-lagi racun itu masuk lewat 3 hal. 1 lewat apa? Mulut. 2 masuk apa? Mata. 3 masuk lewat telinga. Bersihkan dulu racun-racun itu, baru nanti kita obati. Percuma racunnya kalau masih ada, obatnya nggak akan mempan. Ya. Diganti nanti racun-racun itu diganti dengan kebaikan-kebaikan. Baik, saya ajak untuk nonton sebentar ya. Kemudian saya menghadapi komputer saya dulu. Bertanya. Nonton lagi boleh? Boleh kan? Nggak enak kalau nonton terus-terusan. Oke. Saya ajak untuk membersihkan racun-racun yang lewat telinga. Di Indonesia ini lagu-lagunya rata-rata jelek-jelek. Sumpah saya di Indonesia ya. Lagu ini mesti ngomel ya. Nek gak cinta-cintaan, mesti kemproh-kemprohan dulu ya. Jadi kita ganti. Contoh lagu yang jelek dan tidak perlu kita pelihara. Misalnya lagu begini. Bisa teruskan nggak kira-kira ya? Coba teruskan ibu bapak. Aku adalah anak Gembala. Dan kalau dengan ingat gembala, kira-kira perilakunya ngapain? Menunggu. Ya, selain ngaret, longgol-longgol, terus ngapain? Bersuling. Nah itu berbahaya. Nanti akan kita ganti. Ya. Termasuk lagu ini. Lagu ini aslinya begini. Coba teruskan. Beca, beca, coba bawa saya. Terus kami mau Keliling-keliling kota. Nindit minat. betul. Lihat tamanannya Mbak. Itu sampai tua kawanin Pak taksi. Nah saya mengajak kepada pendidikan semuanya nanti untuk memotivasi anak-anak dengan cara berbeda. Singkirkan 3 racun itu, insya Allah nanti anak-anak akan menemukan kehebatannya. Singkirkan 3 racun itu, insya Allah nanti anak-anak akan menemukan kehebatannya. Saya tulis buku yang insya Allah ini saya tujukan untuk orang tua, tapi biar anak-anak yang menghakimi. Coba nak perhatikan kalimatnya Pak Suhadi ini. Benar apa enggak menurutmu? Bukan anak yang mengalami kesulitan belajar. Bukan anak yang mengalami kesulitan belajar. Orang tuanya lah yang mengalami kesulitan membakar semangat belajar anaknya. Sesungguhnya anak bodoh itu adalah anak cerdas yang belum terbimbing menemukan potensi istimewa kecerdasannya. Menurutmu gimana? Menurut apa? Tidak ada anak bodoh. Yang ada adalah anak cerdas yang belum terbimbing menemukan potensi istimewa
istimewa kecerdasannya. Tugasnya sekolah, tugasnya orang tua adalah menemukan potensi istimewanya anak itu. Jangan sampai dikendorkan. Nah, salah satu di antaranya lewat lagu ini. Mungkin sudah diajarkan oleh satu ya. Tapi ibu nanti ikuti nyanyi bareng-bareng ya. Lagunya aslinya becak, saya ganti menjadi begini. Becak, coba bawa saya, kami ada di sini demi ridho ilahi, demi belajar lagi, capai prestasi tinggi. Begitu ya? Ayo kita nyanyi. 3, semuanya, bapak ibu anak-anak nyanyi ya. Baik, 3, 2, 1. Kami Ada di sini demi ridho ilahi, demi belajar lagi, capai prestasi tinggi. Kami refleksi diri, jadi juara sejati. Semangat tinggi terukir dalam hati, semangat tinggi terukir dalam hati. Kami mau belajar mencapai target besar dengan hati berbinar, berdoa yang sabar. Kami terus belajar dengan semangat besar, semangat besar tak akan bisa pudar, semangat besar tak akan bisa pudar. Nah, anak-anak diajak seperti itu. Kalau tentara mau perang dengan nyanyi, ya harus membangkitkan semangat seperti itu. Cuma tadi sayangnya orang tua di sini nyanyinya lagunya sudah benar, cuman ekspresinya salah. Bisa lihat ya. Dengan tadi pakai ekspresi sweet, sweetan. Loh, memang sudah swida ya? Perasaan dia ini masih 40-an, 30-an. Kita ubah ya anak-anak, kita beri contoh orang tuamu bagaimana semangat muda itu ya. Kita nyanyi kembali sambil bertepuk tangan, sangat hero gitu ya, sangat semangat ya. Kita mulai. Beca, coba bawa saya, kami ada di sini demi ridho ilahi, demi belajar lagi, capai prestasi tinggi. Kami refleksi diri, jadi juara jati. Semangat tinggi terukir dalam hati, semangat tinggi terukir dalam hati. Kami mau belajar mencapai target besar dengan hati berbinar, berdoa yang sabar. Kami terus belajar dengan semangat besar, semangat besar tak akan bisa pudar, semangat besar tak akan bisa pudar. Nah, ini membuat bolong nanti pikiran itu ya. Kayak ini tadi loh ya, semangatnya besar. Semuanya melompat meskipun jatuh berkali-kali. Dan ini kan saatnya juga berkali-kali nanti dari sekolah. Ini contohnya Bu ya, saya ini mengalami persoalan serupa dengan penjenengan. Anak saya juga pernah kelas 6 SD. Ya, suatu ketika di SD yang juga saya kelola waktu SD-nya, dia ini pulang sambil nangis. Apa dia nangis lagi? Lewat kuara ya. Loh, dapat berapa? Mulai dulu. Saya dalam hati sih kecewa, matematika kok dapat 3 gitu ya. Saya tanya, kenapa dapat 3 nah? Tampaknya dia takut kepada saya. Kenapa dapat 3? Iya ya, gurunya ngajar gak enak. Dia mencari abilitas. Siapa yang ditemukan? Guru. Saya tutup supaya dia tidak mencela guru. Kamu mungkin ayah itu yang training gurumu. Ya, ayo coba cari yang benar. Kenapa kok dapat nilai 3? Tadi malam belajarnya berapa menit? 15 menit. Lu sambil nonton sama bola lu sama ayahnya. Dua ayahnya yang salah ya. Kenapa? Kok anaknya belajar kok malah delok bal-balan. Siapa saya aku yang cuma enggak ya Le. Ayah yang salah. Mulai nanti malam walaupun ada bal-balan yang menarik, ayah akan temani kamu belajar. Ya, belajarnya ditambah ya besok ya. Dia belajar sungguh-sungguh. TV saya matikan Bu ya, saya tempat nggak nonton sepak bola. Besoknya dia pergi lagi.
Ya bukan nggak besoknya, beberapa hari berikutnya. Pergi lagi. Iya. Elek mana? Malah piro? 3,5. Lumayan. Saya langsung bilang alhamdulillah, saya perlu. Alhamdulillah saya. Lerono kemarin itu dapat 3. Belajarnya 15 menit. Sekarang dapat 3,5. Belajarnya berapa menit? Setengah jam. Udah naik 50 poin. Dia ragu. Ini mau motivasi apa mengejar? Iya benar, sudah naik 50 poin. Karena kamu sudah nambah jam belajar dan konsentrasinya tinggi. Kalau kamu lebih serius lagi, insya Allah kamu akan nambah lagi. Betul, belajar makin serius. Nambah waktunya. Akhirnya makin serius dampingi. Berikutnya dapat 4,5. Lompat ya, dari 3,5 4,5 itu sudah melompat ya. Berikutnya lagi dapat 5, berikutnya lagi dapat 6,5, berikutnya lagi dapat 7. Dan pada saat dia dapat 9, langsung saya peluk sungguh-sungguh, Masya Allah. Ayah bangga, ayah bersyukur punya anak pejuang keras ini. Yang saya masukkan, pejuang keras. Saya nggak sebut angka 9. Saya khawatir dia keranjingan angka 9. Kalau dia keranjingan angka 9, dia akan mengutamakan terus-menerus untuk dapat 9 dengan berbagai cara. Mau nyontek, mau apa, nggak ngerti. Yang harus ditanamkan sungguh-sungguh itu adalah perjuangnya. Dan angka 9 itu efeknya, angka 10 itu efeknya. Tolong jangan dituntut hasilnya, tuntutlah perjuangannya. Berjuang keras. Kalau dia sudah berjuang keras dan dapat nilai 10, alhamdulillah. Kalau dia sudah berjuang keras dan cuma dapat 9,5, nggak masalah. Dan nggak harus 10 ya. Tapi kalau diberi 10 boleh juga. Coba anak-anak, kalian kalau nanti diberi hadiah oleh Allah atas perjuangan kerasmu, kamu matematika diberi hadiah oleh Allah nilainya 10, mau apa enggak? Coba yang mau katakan. Yang mau diberi Allah nilai 10 katakan. Yang lurus. Masya Allah. Anak-anak punya harapan yang sangat besar nih. Ya. Baik, saya tanya lagi. Yang mau diberi hadiah oleh Allah IPA-nya 10, siapa katakan? Alhamdulillah. Yang mau diberi hadiah oleh Allah bahasa Indonesia-nya 10 juga katakan. Yang sanggup menatap dengan mata penuh rasa syukur, Allah akan beri dalam kamu 30 katakan. Masya Allah, tepuk tangan dong buat anak-anak ini. Siapa bilang dia tidak punya motivasi? Dia punya motivasi yang sangat besar. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Baik, saya carikan satu lagi. Nah, ayo kita nyanyi lagu kekanak-kanakan dulu. Sambil tepuk tangan ya. 3, 2, 1. Aku adalah anak juara, selalu riang Serta gembira karena aku rajin belajar, tak kenal malas ataupun lelah. La 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 la. Setiap hari ku baca buku, bertukar ilmu bersama guru. Ilmu yang berkah, indah barokah, semangat belajar tak pernah punah. La 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 juara gitu ya. Bukan anak gembala. Aku adalah anak juara. Kalau dia ini anak juara, insya Allah dia akan menempuh kejuaraannya masing-masing. Dia akan menempuh kejuaraannya masing-masing. Hanya saja ada perbedaan. Ada anak-anak yang juara kelas, ada anak-anak yang juara panggung, ada anak-anak yang juara lapangan. Ini kita harus paham sebagai orang tuanya. Gak bisa serta-merta anak-anak dituntut semuanya juara tiga-tiganya. Dia juara kelas, dia juara panggung, dia juara lapangan. Gak bisa. Kenapa? Karena orang tuanya sendiri belum tentu juara di sekolahnya.
Mungkin kita juga cuma salah satu juaranya. Maka beri kesempatan anak-anak untuk menjadi juara ya. Hanya saja anak-anak, kamu boleh tidak juara di kelas, tetapi kamu tidak boleh mengeluarkan tenaga yang sangat rendahan. Nggak mau berusaha, itu nggak boleh. Semuanya harus mengeluarkan tenaga yang maksimal. Perkara hasilnya sudah urusan Allah nanti ya. Nah, kenapa kami ngotot agar Raudhatul Jannah ini bisa berhasil dengan target 30-30? 30 yang pertama itu adalah juz 30 terkuasai. 30 yang kedua insya Allah anak-anak nanti gananya 30 semuanya. Mau apa enggak anak-anak? Berani apa enggak? Masya Allah ya. Targetnya 30-30, juz 30 oke. Dan ganam 30. Kenapa? Jangan sampai ada makhluk hidup di luar Raudhatul Jannah yang berkomentar seperti ini. Ah, kasih sekolah Islam ini, yo memang hafal juz 30 tapi dalamnya elek. Jangan sampai ada satu makhluk pun yang bicara seperti itu kepada kita. Kenapa? Sekolah ini sekolah dakwah, Bu. Memang dalam itu kalau penjenengan sudah diterima di Raudhatul Jannah tidak terlalu signifikan perubahannya, tetapi ini sangat ada hubungannya dengan dakwah. Itu sebabnya saya ngotot. Kalau dalamnya anak-anak yang hancur semuanya, dakwah ini akan hancur juga. Buat apa nyekolahkan di sekolah Islam nanti hasilnya elek? Hancur nanti dakwah ini. Kalau orang-orang itu mereka sudah tidak suka di sekolah Islam, mau jadi apa anak-anak? Al-Quran nggak hafal, sholat ala kadarnya. Loh, saya ini sudah keliling-keliling dari Sumatera sampai Papua kan. Melihat bagaimana caranya anak-anak wudhu, caranya anak-anak sholat itu. Lihat ada anak wudhu begini. Perhatikan anak-anak, mungkin tidak terjadi di Raudhatul Jannah ya, di tempat lain. Ini keren. Mr. Bean. Pernah lihat yang seperti ini di masjid-masjid? Allah, bukankah nasihat para ustadz itu sudah sangat jelas, hadis itu sudah sangat jelas. Tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak wudhu. Kalau wudhunya cacat, sholatnya. Kalau sholatnya cacat, agamanya. Astagfirullahaladzim. Ya. Karena itu kita mau mensukseskan di ujung kelas 6 ini bukan semata-mata mau merebut dunia, kita semata-mata karena ingin memperjuangkan dakwah ini agar jangan redup. Itu semangatnya. Dan Pak Suwadi mau datang ke sini karena ingin sekali masa depan itu benar-benar tampak nyata milik Islam. Saya ingin sekali anak-anak yang cinta sama Al-Quran nanti yang akan jadi presiden, anak-anak yang cinta sama Al-Quran yang nanti akan jadi menteri-menteri, anak-anak yang cinta Al-Quran yang akan jadi direktur BUMN. Bayangkan Bu, kalau anak-anak kita jadi direktur BUMN dan hafalannya 15 juz, keren nggak itu? Keren lah, ya Masya Allah. Wes, hafalan Qurannya api, betapa indahnya, betapa cerahnya masa depan akhirat orang tuanya dulu. Semata-mata saya ingatkan Bu, yang ada di sebelahmu itu nanti menentukan masa depan akhirat. Yang di sebelahmu itu menentukan masa depan akhirat. Jangan main-main. Jangan main-main. Oke, saya ajak nyanyi lagi ya. Nyanyi aja biar nggak stres. Sekarang gilirannya Pak Jody nyanyi, anak-anak yang jawab yang merah-merah ya. Saya jawaban yang merah-merah saya. Yang keras. Semuanya juga boleh jawab ya. Ayah dulu juga boleh jawab. Ayo. Jawab keras-keras ya, keras-kerasan sama Pak Jody sendiri yang buahnya sendiri mana? Oke. Apakah target kita tahun ini? Juara. Apakah target kita tahun ini? Juara. Target yang membanggakan untuk kita semua. Apakah target kita tahun ini? Juara. Bisakah kau dapat nilai sempurna? Bisa. Bisakah kau dapat nilai sempurna? Bisa. Nilai yang membanggakan untuk kita semua. Bisakah kau dapat nilai sempurna? Bisa. Maukah kau membantu jalan dakwah? Mau. Maukah kau membantu jalan dakwah? Mau. Ini pesannya. Jadilah anak saleh, beriman dan bertakwa. Maukah kau membantu jalan dakwah?
takut jadi anak pecundang? No way. Takut jadi anak pecundang? No way. Ini cirinya anak pecundang. Anak yang tak belajar, tak sholat, dan durhaka. Mau takut jadi anak pecundang? No way. Maka target kita tahun ini. Maka target kita tahun ini. Juara. Maka target kita tahun ini. Juara. Bisa dapat kapan nilai sempurna? Bisa. Jadi apa target kita tahun ini? Apa? 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 Juara. Juara. Tolong kita semuanya ya. Nah, apa hubungannya dengan orang tuanya? Anaknya sudah teriak-teriak di sini, juara, juara. Susah teriak keras itu. Nanti kalau orang tuanya nggak ikut dimotivasi, nyampe di rumah, anaknya semangat, insya Allah aku juara, dapat nilai 10. Mamanya kalau training juara aneh. Nah, sudah kontraproduktif terus. Ya. Maka berikan kemudahan guru-guru ini untuk bekerja sangat keras, memotivasi anak-anak, dan kemudian beriman juga jadi tokoh-tokoh motivator, menjadi orang tua motivator. Ya, Masya Allah. Yang anak kanan-kanannya anak, Masya Allah. Yang santun kepada orang tua meletakkan di pundak. Ikuti kata-katanya Pak Sodi. Jadi orang tua motivator ya. Jadi orang tua motivator, bukan provokator. Orang tua angkat tangan kirinya, tangan di pundak anaknya. Ikuti kata-katanya Pak Swadi. Ojo gablek-gablek. Yang patuh sama orang tua. Belajar. Kurangi becek. Semangat. Ayo Ya. cepetan. Ini kalau tidak dikumpulkan begini sulit mencari momentum ngeblokir anak-anak ini. Ya, baik. Akan saya bahas satu persatu bagaimana caranya nanti supaya anak-anak kita ini menjadi penuh semangat untuk belajar. Tapi hari ini lebih banyak saya jumpakan kepada orang tua karena anak-anak bisa ketemu dengan saya di kesempatan lain. Di maghrib dan sebagainya nanti bisa ketemu saya. Saya bahas isi buku ini aja ya, membakar semangat belajar. Bagaimana tips and triknya membakar semangat belajar anak-anak. Tapi ada resikonya Bu ya. Kalau dengan menguasai materi ini ada resikonya. Saya sempat kualan resikonya. Kalau dimotivasi anak itu, kalau belajar tahu terus gitu ya. Jam 11 malam masih belajar, setengah 12 malam belajar. Resikonya kita nanti omongan kita akan berubah. Sudah berhenti tidur. Sudah letakkan bukunya tidur. Ya, resikonya begitu. Selama ini sudah begitu? Belum. Naon. Kalau saya tidur sudah. Kita akan mulai ya. Sekali lagi, bukan anak yang mengalami kesulitan belajar, orang tuanya yang mengalami kesulitan membakar semangat belajar anak-anaknya. Sesungguhnya anak bodoh itu adalah anak yang cerdas, yang belum terbimbing menemukan potensi istimewa kecerdasannya. Jadi semua anak itu cerdas, Tidak ada anak yang tidak cerdas. Problem utama pendidikan saat ini adalah yang paling parah itu adalah tidak visioner, asal sekolah. Pokoknya lulus oleh sekolah SMP. Dia itu mau kalau yang joget. Masalahnya ini problem utamanya tidak visioner. Contohnya tidak visioner. Anak-anak itu kalau ditanya cita-cita, tidak visioner. Nanti kalau udah gede mau jadi apa sayang? Aku mau jadi dokter. Kenapa mau jadi dokter? Enak, nanti uangnya banyak. Kamu mau jadi apa? Aku mau jadi pilot. Kenapa? Enak, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ringan-ringan gitu loh alasannya. Ini penyebabnya apa? Karena bisa jadi orang tuanya mengatakan seperti itu. Bahaya loh ya, saya mengingatkan. Ada bahaya yang sangat besar kalau kita keliru mengatakan sesuatu kepada anak-anak yang masuk lewat telinganya.
Lihat hadisnya. Barang siapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya karena Allah, namun dia tak mempelajari kecuali untuk mendapatkan sebagian dari dunia, maka ia tak akan mendapatkan bau surga dari kiamat. Jadi kalau hanya ingin jadi dokter supaya duitnya aneh, jadi pilot supaya bisa keliling-keliling luar negeri dengan gratis, itu bahaya besar, tak dapat baunya surga itu. Tiwas sekolah, belajarlah kerasnya jadi dokter. Kenapa? Supaya nanti umat Islam ini punya rumah sakit yang andal karena kamu direktur rumah sakitnya. Belajar yang kerasnya kalau kamu jadi pilot, supaya umat Islam nanti punya maskapai yang sangat dahsyat, supaya pramugari itu nanti bisa atur, tidak mengumbar aurat seperti ini. Tuh kasihan ayahmu kalau naik sama sekarang. Sing ayah jawab Pak Popo. Astagfirullahaladzim, ya. Jadi semangat anak-anak itu jangan hanya semangat duniawi, tapi juga semangat yang ada hubungannya dengan surgawi. Bahayanya itu. Jangan sampai anak-anak kita tuh menjadi pribadi yang lemah. Kita sudah diingatkan dengan surat An-Nisa surat keempat ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yahzal ladzina law taraka min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Takutlah kepada Allah. Jangan sampai kau meninggalkan anak-anak yang lemah. Jangan sampai tinggalkan anak-anak yang lemah. Oleh sebab itu, kalau ingin anakmu tidak lemah, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Resepnya ada dua. Kalau ingin anak-anak kita tangguh, satu, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan yang kedua adalah nek ngomong sing bener. Nek ngomong sing bener. Kalau ngancam ke anak-anak itu ancamannya benar. Jangan sampai ngancam tapi salah. Apakah ada ngancam salah? Apakah ada omongan yang tidak benar? Ini contohnya omongan zaman now ya. Anak-anak Sidoarjo, di Sidoarjo ada layanan nggak? Ada ya, layanan. Pada saat asik layanan, ibunya yang sudah tersentuh hidayah itu bilang ke anaknya, "Le, gak perlu masak, kamu ingin kalau sadar. Gimana sekedapnya anak zaman now ini langsung turun atau masih terus?" Gak dilayan ke anaknya. Ibunya kemudian ngomong kepada bapaknya, "Pak, anakku belum, Pak." Bapaknya ambil kopi yang sarungan, mencicilan anaknya, dan makanya bilang, kopiku gak kemana. Terus dong. Terus anak itu ngomong, "Nggih Pak, kalau terus aja." Ngomong di tengah-tengah masjid. Kira-kira maksudnya bapaknya nyaman ngomong kan? Ada anak-anak belajar di sekolah itu teruskan itu artinya lanjutkan. Nah ini namanya omongan gak bener. Ini namanya bapak BJB gak jelas. Tolong ke depan saja kalau ngomong ke anak-anak ya. Gak usah diputar-putar. Jangan sampai anak-anak menjadi pribadi yang lemah karena kita yang salah. Pertama tidak bertakwa, kedua perkataannya tidak benar. Anak-anak, ini kasih tahu nih. Seringkali banyak orang tua itu keliru mengasuh sehingga anaknya jadi salah. Keliru mengasuh jadi salah. Nah ilmunya ada di sini, Bu. Saya ulangi ya. Kemarin trainingnya TKB bicara seperti ini. Anak-anak dengarkan. Ini ilmu mengasuh yang benar ya, dengarkan. Kalau mamamu tidak begini, tolong nanti dengarkan. Ma, yang kayak ilmu itu dulu, mana? Jika anak-anakmu usia 0 sampai 7 tahun, didiklah anak-anakmu seperti raja. Siapa yang memberi nasihat ini? Sayyidina Ali, menantunya Rasulullah, yang oleh Rasulullah disebut sebagai pintu gerbang ilmu pengetahuan. Jadi kan orang pintar nih, pintar adalah profesor. 0 sampai 7 tahun, didik sebagai apa? Raja. Ketahuilah anak-anakku, kamu pernah menjadi raja dan ratunya orang tua. Kamu coba menangis, bapakmu bingung, ibumu bingung. Kamu pernah mengalami fase begitu? Pak, pernah nggak anak-anak itu digendong terus tipis di pangkuan penjenengan? Pernah. Dan penjenengan mencubiti aneh karena mimpi siapa enggak?
Enggak loh, dipilih semangat lo tadi. Kenapa? Karena kamu raja. Bapakmu dan ibumu dayang-dayang. Lanjutnya, 7 sampai 14 tahun. 7 sampai 14 tahun. Didiklah anak-anakmu seperti tawanan perang. 7 sampai 14 tahun didiklah anak-anakmu seperti tawanan perang. 14 sampai 21 didiklah seperti sahabatmu, temanmu, mitramu, koncomu. 21 tahun ke atas tidak ada masalah lagi. Artinya anak-anak kita ini kalau dididik dengan benar umur 21 tahun itu udah beres, insya Allah. Ayo ulangi, anak-anak biar apa? Biar tahu apa ini. 0 sampai 7 tahun masa apa? Raja. Siapa yang tidak bahagia pada masa raja itu memang bermasalah usia tuanya. Lihatlah kalau nggak percaya, di berbagai mall hari Sabtu sama hari Akad besok ini ada demonstrasi lucu-lucuan di mall itu. Wes tuwek seperti saya yang rambutnya wes berubah. Ijib dulinan mobil-mobilan. Anggap sudah terus ganti baterai. Ya Allah. Ya Allah. Sampai itu wes waya produktif, waya berada di jalan dakwah, waya berada produktif di jalan kebaikan wes dulinan. Itu kalau level tinggi. Kalau yang level bawah, biasa di minggu nih. Botas bau perdu. Pada motor, bawa tengah sawah, tasnya dibuka, di sini dorong. Sampai ini semua loh. Kenapa? Karena bisa jadi itu usia 0 sampai 7 tahunnya bermasalah. Hasilnya tuanya tulinan toh. Oke ya. Harusnya sholat subuh malah kayak tulinan. Pernah jumpai nggak ada tetangga kita? Yang lain itu bersibuk, takut sholat subuh, takut telat. Ya. Ini tetangga tetap bangun pagi, tadi itu bangun mobil. Pernah melihat orang begitu? Sering. Nah itu besar. Kenapa? Karena 0 sampai 7 tahunnya bermasalah. Sekarang lagi anak-anak 7 sampai 14 tahun, 7 sampai 14 tahun. Fase apa tadi namanya? Nah, yang di sebelahmu itu adalah sipir-sipir penjara. Maka kalau ibu-ibu itu tidak menjadi sipir-sipir penjara, bapak-bapak tidak menjadi sipir penjara, anak jenengan akan bermasalah, sungguh bermasalah. Kalau ingin anak-anak tidak bermasalah, lakukan peran sebagai sipir penjara yang baik. Sipir penjara itu harus tegas. Sipir penjara itu harus tegas, bukan jahat, bukan galak, bukan merontangan, tapi tegas. Tegas itu kata-katanya dituruti. Punya ilmu. Coba saya cek ketegasannya. Saya cek dulu di sipir-sipir ini tingkat ketegasannya seberapa. Nanti kalau sampai terbukti ketegasannya sangat rendah, kalau jangan diberi hiburan. Bu, Pak, saya bikin analogi seperti ini. Ini misalnya guru-guru ini bikin acara outbound di Trawas atau di Tretes, anak-anak ada flying fox-nya, ada renangnya, ada perang-perangannya, sampai terkuras habis tenaganya anak-anak itu jam 4 sore dengan jemput di sini, nyemek di rumah mau wegel, mari sholat maghrib, kalau sholat isya harus belangsak. Dibuka kan harus tangan enggak umum. Nah, suatu ketika menjadikan masih duduk-duduk santai seperti ini, tiba-tiba anak yang tidur sangat pulas itu, jangan dengar ada letupan di kamarnya. Ternyata lampunya itu membakar plafon. Plafon bakar ke korden. Korden nyaut ke spray. Anak tidur pulas gak kena ditambah. Pertanyaan saya, what will you do? Apa yang akan kau lakukan untuk anak-anak lo? We must wake up. Di kamarnya nggak bisa, dia tidur terlalu jelas. Digendong. Digendong nggak kuat tuh anak ilmu. Pengikut guru ini. Diguyang air. Ya kan? Disiram air ya, disiram itu lagi. Kemana? Diseret. Baik, pertanyaan saya, Bu, dengarkan anak dengar. Disiram, diseret, dibengok, digeblok, pertanyaan saya, Bu, Mak, jawab dengan jujur. Ada anakmu. Pengen dibengok, nyeret, nyiram, digeblok. Itu karena cinta atau karena benci? Cinta. Cinta atau benci yang jelas? Cinta. Dengarkan anak-anak, dengarkan. Ternyata ekspresi cinta itu tidak harus lembut. Dengarkan baik-baik ya. Ternyata ekspresi cinta itu
tidak harus lemah lembut. Kamu harus paham anak-anak ya. Jangan sampai keliru menafsirkan cinta dari ibumu. Cinta tidak harus lemah lembut. Coba bayangkan sekarang ini, ada CCTV di kamarmu, terus mamamu itu masuk dengan penuh kelembutan dalam situasi seperti tadi. Masuk terus bilang gini, nah kamarnya ngobrol. Ayo Bi, ayo sayang, kamarnya ngobrol. Ini kira-kira mama yang beres atau mama bermasalah? Sungguh ya, sekali lagi cinta tidak harus lemah lembut. Tegas pun itu cinta. Kenapa banyak orang tua tidak bisa tegas? Karena tidak tega. Tega. Satu huruf tapi kok angel. Ayo saya uji ketegasannya lagi. Pada saat penyenangan nyeret. Hei kamu jawab. Panik. Tentu ada musuh utama. Musuh utama kita tidak setuju. Setan pasti sudah ngumpul di depan rumah kita. Ini hanya ilustrasi ya, tidak terjadi beneran mudah-mudahan ya. Ngumpul terus kemudian masuk ke saraf-saraf ini, terus sampai di otak ini mencerdaskan ibumu, mencerdaskan bapakmu, cium cerdas semuanya, dan kemudian ibumu nangis sambil istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa astagfirullahaladzim? Karena otaknya bingung. Ini mau menyelamatkan anak, tapi kok eling di kamar sebelah kalau dari kami mobil. Fortuner bisa nih bu. Oh, bingung ya. Di teras mana eling mana ya? Loh ini pun loh, gerak biasa kayak orang. Di Sumatera mana eling mana? Loh pun nomor 2 sampai juta oleh Arisa. Pertanyaan saya, anak-anak biar dengarkan. Bu Pak, pilih harta atau pilih anak? Anak. Ya. Gak punya soalnya gak bingung aku. Jangan pencitraan ya. Jangan pencitraan di depan anak-anak. Pilih harta atau pilih anak? Anak apa harta? Baik, itu bisa orang tua. Yang pilih anak angkat tangan. Serius angkat tangannya. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nggak usah angkat tangan. Masya Allah, anak biar menjadi saksi. Insya Allah. Mudah-mudahan orang tua yang angkat tangan seperti ini nanti masuk surga bersama anaknya. Amin. Tegas ya. Nah sekarang ini ilmu tegasnya. Tolong catat baik-baik, rekam juga boleh. Lihat bunyinya. Jika pada api dunia sebesar kamar saja, apinya api dunia, besarnya cuma sebesar kamar saja, kau rela kehilangan harta bendamu, kau rela kehilangan BPKB-mu, kau rela kehilangan mas-mansanmu, kau rela kehilangan uang kesmu. Padahal apinya api dunia besarnya cuma sebesar kamar saja. Harusnya pada api neraka yang menyala-nyala yang luas seluas langit dan bumi itu, dan panasnya besar luar biasa itu, setiap ayah, setiap ibu harusnya lebih heroik lagi, lebih berjuang lagi untuk selamatkan anak-anak dari api neraka yang nyala-nyala. Harus. Jangan main-main. Kita ambil contoh nyata-nyata. Ya, mungkin dengan pernah dengar analogi ini masjid ya. Kalau ada seorang ayah sholat di masjid, sholat subuh 2 rakaat, sementara anaknya yang sudah di atas 7 tahun ini, anaknya sudah 11 tahun ini, dibiarkan saja tidur di rumah, itulah contoh ayah yang bergabah dan bermasalah. Kenapa? Dia mencari selamat, sementara anaknya dibiarkan tidur dan namanya dicatat sebagai calon penghuni surga. Kalau ada seorang ibu justru asing masak di dapur, sementara remaja putrinya yang sudah menstruasi itu, yang sudah waktunya sholat itu dibiarkan tidur, itu ibu yang lebih kejam daripada ibu tiri manapun. Padahal ibu tiri tidak semuanya kejam. Oke, karena itu tegaslah kepada anak-anak. Ulangi lagi anak-anak, 0 sampai 7 tahun puasa apa tadi? 7 sampai 14 puasa apa? Maka orang tua harus tangguh sebagai tawanan, sebagai sipir penjara. Tangan di pundak anak kita. Ikuti kata-katanya Pak Sony. Jadi tawanan yang baik, yang patuh, ojo ngengkelan.
Oke, ya. Ini tadi gambarnya sudah mau keluar. Ini ada satu gambar. Apa? Ada yang aneh nggak anak? Aneh. Apa anehnya? Oh, satu pohon tapi kok buahnya macam-macam gitu ya. Ini mau mengkritik ibu saja. Nah, kalau ibu-ibu ini menginginkan anaknya serba bisa. Bapak ya, matematika 10, bahasa Inggris 10, IPA 10, bahasa Inggris 10, bahasa Inggris 10, bahasa Kenya 10, nama 10, ya, semuanya serba 10 kabeh. Astagfirullahaladzim, kasihan anak-anak. Insyaallah. Tidak apa-apa kok Bu, baca darah 9,5 itu tidak apa-apa. Dan biasanya orang itu sangat toleran di bidang studi ini ya. Kira-kira anak-anak kalau baca darah dapat 8 dengan puas apa enggak? Puas banget. Coba ya, oke yang benar. Nggak bisa, seorang Surabaya ya. Ya, karena itu beri kesempatan anak-anak untuk juara di bidangnya masing-masing ya. Juara, yang penting juara di bidangnya masing-masing. Tapi jangan sampai dia tidak mengeluarkan tenaga yang ekstra. Maka simpulan saya, tidak ada anak yang bodoh atau pandai, tidak ada anak bodoh atau pandai. Yang ada adalah rajin atau malas gitu. Nek ilmu api berarti rajin, ilmu elek berarti malas gitu. Pakai alasan. Jadi jangan ngomong aku itu goblok, kamu gak mau kenapa api. Ya dulu sengabar bapak mau goblok. Itu malah rusak nanti nambahnya. Enggak lah. Kita harus semangatkan anak. Ada perbedaan nyata antara memotivasi dengan memarahi. Ya, ada perbedaan nyata antara memotivasi dengan memarahi. Bu, sesekali itu begini boleh kan ya? Boleh ya? Kasih jempol anak-anak. Karena zaman itu sekarang harus jempol. Kalau di Facebook itu kalau suruh melek itu ada 13 temennya bukan. Tolong kasih jempol kepada anak-anak ya. Nah kalau kasih jempol yang dulu, jempolnya tetap begini. Karena ada seorang ayah kadang-kadang tangannya diangkat, ya tangannya diangkat ya. Wajahnya lupa tersenyum diangkat ya, kemudian begini juga tuh. Jadi jadi beda ya. Jadi beda ya. Semangat ya, semangat. Semangat kakak. Nah begini, biarkan anak-anak semangat, sungguh-sungguh semangatnya sampai ke sini nambah ya, itu berdoa kapan gitu. Saking semangatnya, boleh apa-apa. Semangat. Coba lihat gambar itu nah. Kalau kamu semangat tinggi seperti itu, hasilnya yang keren ya. Hasilnya. Kenapa ada bapak orang? Jadinya malas-malasan saya berbeda. Ya. Maka strateginya itu adalah strategi yang pertama, ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Jadikan ibuku semangat hidupku, ayahku semangat hidupku. Jadikan begitu. Ada seorang ayah yang pernah dibikin nangis oleh anaknya. Saya tidak sebut nama dan saya tidak sebut identitasnya. Dalam sebuah perjalanan, si ayah nyetir. Kemudian anaknya bilang, ya aku mau bicara sebentar ya. Ya, dari mananya ke depan. Telinganya ke kamu. Enggak kuat lagi. Sebentar Pak ya. Ya, saya ulang-ulang. Kenapa ya? Ya. Terima kasih sudah berpayah-payah dalam aku. Terima kasih sudah berlelah-lelah memperjuangkan aku. Aku bersyukur punya ayah seperti ini. Terima kasih ya. Si ayah ini tak kuat nahan nangisnya, kemudian memeluknya. Masya Allah nih. Ayah juga bersyukur punya anak seperti kamu. Kalau kamu nggak lahir ke dunia, tapi lagi ini kamu mungkin disebut sebagai seorang ayah. Anak-anakku, bersyukurlah kamu masih punya orang tua. Bersyukurlah kamu masih punya orang tua. Ada banyak anak di sana itu yang tidak seberuntung kamu, tidak punya orang tua. Saya ceritakan salah seorang teman saya bersama trainer ini. Dia datang ke panti asuhan. Kalau waktunya kosong, dia nggak isi trainer, dia datang ke panti asuhan. Ceritanya dulu. Di panti asuhan dia biasa sumbang-sumbang. Pulang dari menyumbang itu ada seorang remaja putri, anak kelas 6 SD kira-kira ya. Dia lari-lari begini. Oh. Teman saya ini berhenti sebentar. Kenapa saya? Ayo, bilang dong. Minta hadiah apa nanti om belikan kalau punya om. Enggak om, aku nggak minta. Terus ada apa? Ayo ngomong yuk apa?
Tapi aku takut nanti kalau om marah. Enggak, kalau om punya nanti tak kasih. Ya, kalau om punya tak kasih. Benar ya om, jangan marah. Iya. Mau apa sih nak? Dan anak ini kemudian bilang sambil nunduk, om, boleh nggak aku panggil om itu ayah? Boleh nggak aku panggil om itu ayah? Ini anak di panti asuhan. Teman saya langsung bertutur dan boleh nak panggil om ini ayah, panggil om ini. Terharu. Dan dia minta lagi, om boleh minta satu lagi, boleh. Apa nanti tak belikan kalau memang om bisa belikan. Kalau kesini lagi om, aku minta dibawakan foto keluarga ya. Loh, untuk apa? Untuk aku tunjukkan ke teman-teman sekolahku kalau aku punya keluarga. Di luar sana ada anak yang tidak seberuntung kalian anak-anak. Bersyukurlah kamu masih punya ibu, bersyukurlah kamu masih punya mama. Ya, bersyukurlah kepada Allah. Ya, anak-anak, tangan-tangan yang anak. Pelukan orang tua itu, bersyukurlah karena orang tua masih ada. Belum jangan orang tua. Kalau orang tua itu nggak ada, dalam berat, ya, dalam berat. Ya, ayah, begitu hatimu ayah. Ini kita perlu perjuangan yang sangat keras ini terkait dengan emosional. Di sebuah kota ada seorang anak yang merengek-rengek pada bapaknya. Dia bilang seperti ini, Pak, aku anterin Pak ikut lomba. Lomba apa itu? Itu loh teman-teman kemarin lomba festival anak yatim. Bapaknya langsung ngomong, "Tak oleh. Aku ingin ikut lomba biaya yatim. Tak oleh." Ngerti itu tak oleh. Kenapa juga aku gak oleh, Pak? Itu mulu lomba biaya anak yatim. Festival anak yatim itu kan sih gak duit bapak, ngerti gak kok? Apa? Tapi ngono anak kan duit bapak. Mungkin penjenengan tertawa dengan cerita ini, tapi kalau cerita itu terjadi pada penjenengan akan menangis, bisa seminggu nangis itu. Memang karena anak tidak bersyukur punya ayah seperti penjenengan punya ibu seperti penjenengan. Ayo para orang tua dan para anak muda, bersyukurlah, ya. Dia sudah menjadi anak, bersyukurlah, ya. Bersyukurlah. Ini bukan karena emas kita begini, ini karena kita akan ke surga bareng-bareng. Ya, mulai dari diri sendiri. Ibuku semangat hidupku, ayahku semangat hidupku. Komunikasi yang kedua adalah menyemangati, bukan mengintimidasi. Menyemangati, ya, bukan mengintimidasi. Menyemangati, bukan mengintimidasi. Menyemangati, bukan mengintimidasi. Ada perbedaan yang nyata soalnya. Yang kedua, mengubah sudut pandang dari negatif ke positif. Ini penting, Bu. Setiap perasaannya ibu, pikirannya ibu tentang saya ngomong ibu ya, itu bahayanya kalau terjadi pada anak. Kenapa ada anak bermasalah? Karena bisa jadi kemarahannya ibu tidak tuntas, kemudian ibu itu memendam rasa amarah, tidak bisa memaafkan anak, dan anak tidak mendapatkan keberkahan dari Allah. Ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Kalau orang tua tidak ridho, Allah juga enggak. Kalau Allah tidak ridho, bermasalah nggak hidupnya anak? Seringkali anak-anak bermasalah karena orang tuanya bermasalah dalam urusan emosional, terutama ibu. Maafkan anak-anak dulu ya. Jangan ada yang mengganjal di hati ini. Beri kesempatan dia untuk sukses. Karena setiap kemarahannya ibu itu menghalangi anak-anaknya untuk sukses. Setiap kemarahannya ibu menghalangi ibu itu suksesnya anak. Dalam bahasa sederhana dan kasarnya seperti ini anak-anak. Secerdas-cerdasnya otakmu, berapapun nilai teknologimu, juara 1 mulai dari TK sampai kelas 5, kamu tidak akan pernah bisa sukses hidupmu kalau kamu kurang ajar sama ibu bapakmu. Sungguh, kamu tidak akan pernah bisa sukses kalau kamu kurang ajar sama ibu bapakmu. Gak bisa. Karena rumus sukses itu adalah rumus yang berkait dengan ridhonya Allah, ridhonya Allah.
Ya. Jadi anak-anak semuanya, anak-anak seperti ini. Insyaallah. Ayo kalau lagi orang tua di sebelahmu, bisiki telinganya orang tua itu. Maafkan aku ya, jangan marah lagi, biar aku bisa sukses. Doakan aku, jangan marahi terus-terusan. Ibu bapak bisa memaafkan anak-anak? Jadi jangan bodohi terus-menerus nanti. Sudut pandangnya yang positif saja. Gak usah dibanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Mohon maaf ya, saya harus buka supaya anak paham juga. Gak usah dibandingkan dengan kakaknya. Gak usah dibandingkan dengan keponakan. Dia ya dia, keponakan ya keponakan. Jangan ngomong seperti dia, Allah sekolah itu loh, aneh-aneh itu. Orangnya api, jinnya api, lakonnya api, kayak orang loh. Gak usah dibanding-bandingkan. Karena anak yang dibanding-bandingkan nanti bisa jadi saya khawatir kalau dia sakit hati, kemudian dia gak berani ngomong. Kalau gak berani ngomong, bunuh di sini, kalau diisi pengetahuan, mental semuanya. Rasanya dibandingkan itu begini, kira-kira Bu. Kalau dengan mendengar omongan dari suami, Bu, jangan dosen sedepit menunggu ibu cuy Pak Lil menunggu. Dengan nangkal apa senang? Ya Allah. Oke, ibu bapak rangkul anakmu. Gentle tak apa-apa, ya. Bilangnya maafkan ayah, maafkan ibu ya kalau salah ya. Maafin ya kalau salah ya. Maafin kalau salah. Kamu jangan marah ya. Maafin kalau salah. Tidak apa-apa, minta apa anak itu bukan ini. Gentle, supaya anak paham bagaimana belajar gentle itu kepada ayah, kepada ibu. Program pulang bawa sadar, sukses, kepanjangannya ya. Usaha terus meskipun sifatnya semakin sulit, seperti tek tadi. Harus udah ditinggal ke semuanya, semua sangat biasa. Dan ibunya nungguin kemana? Ibunya itu tadi hebat, tegas. Anaknya mencolok tiga mana, ibu temek. Karena semua corona, kamu tuh langsung nggak ada menang ya. Lama-lama puas sendiri ya. Jangan kalah dengan itu ya. Jangan kalah dengan itu. Yang penting anak-anak kita tidak celaka ya. Melepas ranjau mental ini juga penting. Anak-anak sekarang ini mudah ditipu, anak-anak sekarang ini mudah diculik. Kenapa? Karena kadang-kadang itu anak-anak kita itu mendapatkan ranjau mental begini. Aku harus baik kepada semua orang. Jika ketika ada orang yang manggil, bantu bantu tanya ya, ngomong diculik ternyata. Astagfirullah. Mama ada di kantor polisi, kehabisan pulsa. Transfer ya 10.000, karena baik transfer. Astagfirullah. Lepas ranjau mental. Kita baik ada standarnya, baik itu ada standarnya, baik itu ada kehati-hatiannya. Nah yang ini penting buat anak. Harap senang ada ujian itu yang penting. Ya nak ya. Ini kambing kita senang ya memperlihatkan bayarnya ya. Kambing senang kalau ada ujian. Nah ciri-cirinya anak-anak yang semangat rendah itu begini. Saya demonstrasikan begini. Iya. Lihat respon anak kita. Bu Silvi bawa sebubuk data. Jangan. Anak bertanya, Ustazah itu apa? Soal apa? Nah, Ustazah, remote, itu namanya anak pindah.
Ganti jadi begini, harusnya begini. Bu Siti bawa tanya, Ustazah itu apa? Soalnya alhamdulillah asik. Ayo saja segera dibagi soalnya kita bandai nanti bareng-bareng. Oh. Semangat disuruh kita bandai, meskipun kok oleh enggak sama gitu. Semangat disuruh gitu. Ada anak. Ya, jadi pastikan anak-anak senang kalau ada ujian. Senang. Dan tidak perlu, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak perlu menggunakan jasa tenaga alternatif. Cukup dengan guru-guru saja. Atau mungkin kalau perlu guru aja tidak apa-apa, tapi jangan pakai jasa alternatif. Ya, benar. Jangan pakai jasa alternatif. Kenapa pakai jasa? Nggak boleh pakai jasa alternatif, nggak boleh pakai dukun, jelas, nggak boleh pakai dukun. Karena dukun itu jelas sekali benar. Kalau nggak percaya silakan tes. Pak, sebelum saya menggunakan jasa penjenengan, coba tolong dijawab pertanyaan ini. Menurut teori Pitagoras, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tolong diselesaikan Pak, jika 14 kuadrat ditambah 33 kuadrat, itu ada